Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Segenap pemirsa As'adiyah Channel, hadirin wal hadirat, jamaah kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Marilah kita kembali menyatakan rasa syukur kita kepada Allah atas segala hidayah, inayah, dan ma'unahnya. Kapan dan dimanapun kita senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia, di penghujung menjelang meninggalnya pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Talib. Abu Talib adalah ayah dari Ali bin Abdul Muttalib, yang Ali adalah menantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dituntun oleh Nabi untuk mengucapkan syahadat. Pamanku ucapkan syahadat, walaupun hanya sekali, akan kujamin pamanku masuk ke dalam syurga. Tetapi apa yang terjadi hanya geleng-geleng kepalanya. Abu Talib tidak mampu untuk melafazkan syahadat. Menangis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dicintainya, orang yang berjasa bagi perjuangan dan pengembangan ajaran Islam, tetapi di penghujung kematiannya belum pernah mengucapkan syahadat. Rasulullah menitikkan air matanya, menangis, karena benar-benar pamannya adalah orang yang berjasa bagi perjuangan Islam. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan bersedih karena pamannya tidak mampu mengucapkan syahadat, maka turunlah ayat yang sekaligus ini adalah asbabun nuzul dari ayat yang berbunyi, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan pernah mampu menunjukkan jalan orang-orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang menunjukkan jalan orang-orang yang Ia kehendaki. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu di penghujung bulan Ramadan, sekarang kita sedang berada di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Paling tidak ada 4 makna dari Lailatul Qadar. Dan ini yang kita idam-idamkan untuk mendapatkannya, Lailatul Qadar atau malam penentuan itu. Menurut mufassir ternama Indonesia yang juga adalah guru kita semua, Profesor Dr. Kiai Haji Andre Gurta Quraisy Shihab, beliau mengatakan paling tidak ada 4 makna dari Lailatul Qadar. Makna yang pertama bahwa Lailatul Qadar bermakna asyaraf, bermakna kemuliaan. Bahwa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, memanfaatkan waktu-waktu bulan Ramadan, adalah orang yang kelak mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, makna dari Lailatul Qadar adalah Al-Qadr itu sendiri, yang bermakna penentuan. Penentuan bahwa seperti apa rezekinya, ajalnya, dan jodohnya seseorang di masa yang akan datang, itu ditentukan di bulan Ramadan, dalam hal ini malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu kita harus memperbaiki doa-doa kita, memperbaiki amal ibadah kita, agar kita bisa mendapatkan jodoh bagi yang belum mendapatkan jodoh, rezeki yang masih tersendat-sendat rezekinya, dan kira-kira sesuatu yang baik bagi mereka yang belum sama sekali mendapatkan kebaikan. Kemudian makna yang ketiga dari Lailatul Qadar adalah makna pengaturan. Pengaturan adalah kira-kira bermakna bahwa bagaimana pada masa itu ada 2 sistem dan strategi dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Strategi yang pertama adalah strategi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Lalu di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar, kira-kira Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengubah strategi dakwahnya dengan strategi dakwah secara terang-terangan. Kepada Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan Islam secara terbuka.
Kemudian yang keempat, jamaah sekalian yang kami muliakan, makna Lailatul Qadar adalah at-thayyib, sempit. Kenapa bermakna sempit? Andaikan kemudian kira-kira manusia dengan pandangan matanya, dengan mata kepalanya bisa melihat, maka kemudian manusia tidak bisa berjalan. Karena pada malam Lailatul Qadar, sesungguhnya para malaikat beserta seluruh makhluk-makhluk Tuhan turun ke muka bumi. Sehingga kemudian manusia tidak bisa berjalan karena bumi dipenuhi oleh malaikat. Sayang kemudian kita tidak bisa melihat. Tetapi kemudian andaikan seseorang itu bisa memanfaatkan bulan Ramadan, maka makhluk-makhluk Allah yang bernama malaikat itu turun ke muka bumi mendoakan orang-orang yang sedang melakukan kebaikan, beramal ibadah pada malam Lailatul Qadar dan malam-malam bulan Ramadan. Di sisa terakhir bulan Ramadan, jamaah sekalian, semoga kita bisa keluar dari bulan Ramadan, membawa keberkahan bulan Ramadan, sehingga kebaikan-kebaikan itu bisa mengisi sisa dari bulan Ramadan itu. Masih ada 11 bulan, kita mengisi dengan seluruh kebaikan. Makna bulan Ramadan itu, kita sebarkan makna kebaikannya itu untuk 11 bulan yang lain di luar bulan Ramadan. Semoga berberkah apa yang kami sampaikan. Hadallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wassa'adah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.